Ya, Nana lanjut ya. Ini video yang bagian kedua yang menjawab soal-soal yang ada di buku halaman 54 ya. Yang tadi kan baru sampai nomor 4, sekarang nomor 5. Nah, sekarang baca, semua baca ya. Sebanyak 30 anak diwawancara. Nah, ini 30 anak diwawancara ya. Ternyata 18 anak gemar minum susu. Nah, terus habis gitu apa lagi, lanjut. 7 anak gemar minum susu dan teh. Nah, susu dan teh. 7 anak suka minum susu dan teh. Ini 7. Oke. Terus apa lagi? 5 anak tidak gemar dua-duanya. Nah, ini tulis di sini. Tidak gemar dua-duanya. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Tentukan banyaknya anak yang hanya gemar minum teh. Jadi ini dikasih tanda tanya. Yang suka minum teh aja berapa? Nah, cara berpikir pertama bagaimana caranya? Ya, seperti yang tadi itu ya. Kalian pertama harus kurangi dulu. Ini yang sudah tahu nih. Susu yang suka susu aja berapa? Dikurangi 7 karena ini sudah tahu dua-duanya. Maka yang suka susu aja 11. Nah, sekarang bagaimana caranya mengetahui ini? Kalian harus tahu yang ada di dalam sini yang suka susu, teh, dan keduanya ini berapa jumlahnya. Nah, dari sini seperti yang nomor 2 tadi ya. Seperti yang nomor 2 tadi, 30 dikurangi 5 berarti yang ada di dalam lingkaran ini semua harus 25 ya. Nah, dari 25 itu kalau dikurangi 11 ditambah 7 berapa? Nah, ini ketemulah yang suka teh. Kan gitu ya. Ini kan 25 semuanya ini. Nah, yang suka susu aja 11, yang suka keduanya 7. Jadi semuanya yang 25 itu dikurangi. 25 kurangi 18 adalah 7. Ini yang suka teh saja. Coba kita periksa, ini teh 7 jawabannya ya. Cara periksa ya yang ini, yang suka susu aja 11, yang suka keduanya 7, yang suka teh 7, yang di luar tidak suka susu dan teh 5, maka jawabannya 30. Benar, ini jumlahnya 30 ya. Sudah? Ya, ini mirip-mirip ya seperti yang ini. Ini latihan soal biar kalian bisa. Nah, sekarang berikutnya soal yang bawahnya, halaman 5. Ya, anak-anak kita lanjut. Sekarang soal yang hot ya. Di halaman 54 juga sama ya. Soal hot, namanya hot itu lebih tingkat kesulitannya lebih sedikit gitu ya. Tapi semuanya mudah kok ya. Asal kalian mau belajar sungguh-sungguh, oke? Nah, sekarang yang nomor 1 ya. Kita mulai, semua baca yang nomor 1 ya. Baca dan direnungkan ya. Terus suatu seleksi penerimaan beasiswa diikuti 120 orang ya. Yang ternyata lulus ya. Setiap penerimaan beasiswa. Yang lulus matematika adalah 85 orang, yang lulus bahasa Indonesia 57 yang diperoleh hasilnya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, berapa kemungkinan siswa yang dinyatakan lulus dan tidak lulus jika orang yang tidak lulus di atas 10? Nah, jadi pertanyaannya ini di sini maksud kata-katanya ini ya. Setiap penerima beasiswa harus lulus tes matematika dan atau, di situ soalnya tolong ditambahin dan atau bahasa Indonesia ya. Nah, ini kurang sedikit ini kata-katanya karena kalau kata-katanya kurang atau pengertiannya beda ya. Dan atau, jadi artinya dia bisa lulus ini semua yang dimaksudnya itu di dalam lingkarannya ini ya. Dia bisa lulus matematika aja, bahasa Indonesia aja, atau kedua-duanya. Ini namanya dia lulus ya. Jadi di sini nih kompleks lulus, dan yang di luar ini adalah kompleks yang tidak lulus. Nah, karena di sini soalnya jika orang yang tidak lulus di atas 10,
di atas 10. Nah, maka berarti kita mikirnya di atas 10 kan bisa 11, 12 dan seterusnya ya. Nah, Miss coba aja yang angkanya yang kecil aja, nggak usah yang besar-besar ya. Seandainya yang tidak lulus itu 11. Nah, kembali caranya bagaimana? Nah, seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi soal penerapan yang nomor 2 ya. Nah, ini. Jadi kalau yang semuanya 20 yang tidak lulus 11, berarti ini 120 dikurangi 11 sama dengan berapa? 109. Jadi yang bakal lulus semua ini, yang lingkaran ini jumlahnya harus 109 ya. Sementara yang lulus matematika dan bahasa Indonesia sekian. Kita jumlah dulu ya, sama seperti ini ya. 85 ditambah 57. Nah, ini berapa ini? Dikurangi 109 ya. 85 tambah 57 142 kurangi 109 berapa? Ketemunya 33 ya, betul ya. 33 tambah 9 142. Nah, kalau sudah ketemu 33 di sini berarti apa? 33 ini yang apa? Yang yang lulus matematika dan juga lulus bahasa Indonesia adalah 33 orang ya. Sudah, yang di sini sudah jelas ya. Karena kan jumlahnya ini harus 109. Sementara ini 142. Berarti yang suka semuanya 33 ya. Mengulang lagi. Jadi ini di sini 33. Nah, kalau sudah ketemu 33 berarti yang lulus matematika aja berapa? Dikurangi. Ya. 52. Ini juga dikurangi 33. 24. Nah, seperti itu ya. Berarti ketahuan. Nah, sekarang coba cek sekarang apakah benar jumlahnya semua ini adalah 120. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Nah, ini tadi jumlah yang lulus matematika ada 52. Jumlah yang lulus bahasa Indonesia 24. Jumlah yang lulus semuanya 33. Jumlah yang tidak lulus 11. Apakah ini 120? Coba 76 ditambah 33 100. Nah, berapa anak-anak jumlahnya? Jadi ini ya. Ini berapa jumlahnya? 76. Ini berapa jumlahnya? 44. Jadi sama dengan berapa ini? 120. Jadi betul ya. 120. Jadi jawabannya matematika yang lulus keduanya dan yang tidak lulus adalah 11 ya. Nah, ini karena soalnya gini kalian bisa nih buat tidak 11. Coba PR. Ini dibuat 15. Nah, ya. PR nih ya, kerjakan di rumah ya. Kalian buat yang tidak lulus adalah 15. Nah, di sini kalian ganti 15. Kalau ini ganti 15, otomatis ini jadi dikurangi 15. Maka ketemunya beda. Nah, ya. Kalian cari ya. Nah, ini tambah, terus nanti dikurangi ini. Coba ya, ini PR. Kalau seandainya yang tidak lulus 15. Oke? Sudah paham? Nah, lanjut ya. Sekarang nomor 2. Yang nomor 2 ini soalnya lebih kompleks karena melibatkan 3 himpunan. Ya, kalau yang tadi kan cuma 2. Sekarang melibatkan 3 himpunan. Lebih kompleks, tapi caranya berpikir mirip-mirip ya. Cuma lebih bervariasi ya. Oke. Nah, jadi diketahui di sini nomor 5 ya. Siswanya ada 40. Nah, di pelajaran ekstrakurikuler ada 24 orang suka olahraga.
ada 15 orang suka seni. Nih. Dan ada 18 orang suka pramuka. Nah, kemudian diketahui lagi ada anak yang suka olahraga dan seni 9 anak. Ada anak yang suka pramuka dan seni 10. Ya, nulisnya di sini. Ada anak yang suka olahraga dan pramuka 8. Nah, sekarang ada anak yang suka ketiga-tiganya. Nah, ya, tiga-tiganya. Jadi dia suka olahraga, suka seni, suka pramuka juga. Ya. Nah, di situ ditulis apa? Kurang dari 7 siswa. Nah, ini tulis kurang dari 7. Nah, kalau itu kurang dari 7 itu artinya kita boleh mengumpamakan. Nah, gitu ya, mengumpamakan. Seandainya anaknya itu 5 yang suka semuanya. Nah, berapa? Terus pertanyaannya adalah berapa yang banyak siswa yang tidak mengikuti kegiatan semuanya nih. Jadi semua ini yang tidak ikut berapa orang? Nah, ini pertanyaannya di sini. Nah, sebetulnya sama dengan yang lainnya, yang 2, cuma ini ditambahin 1 lagi, ya. Jadi cara berpikirnya sama, ya. Bagaimana tahu ini yang suka olahraga aja berapa? Nah, harus cari dari yang ini 9 ini. Kenapa? Karena yang suka olahraga dan seni ini 9. Sementara yang suka tiga-tiganya ini 5. Ya. Ya, berarti yang suka olahraga itu kan ini ya. Nah, 24. Ini 9 ini suka dua-duanya, yang ini 5. Berarti yang 9 ini harus dikurangi 5 dulu, ya. Ini dikurangi 5 sama dengan 4. Nah, ini ya, ini selingkari. Demikian juga yang ini suka seni sama pramuka 10. Karena yang suka semuanya 5, maka ini juga harus dikurangi 5 sama dengan 5. Nah, dan berikutnya yang ini juga yang suka olahraga pramuka 8. Yang suka semuanya 5, berarti ini harus dikurangi 5. Ini sama dengan juga 5. Nah, jadi dari sini sudah ketahuan, ya. Misalnya nih, maaf. 8. Maaf ya, anak-anak. 8 kurang 5 berapa? 3. Lanjut. Maaf ya, guru juga bisa salah ya. Lanjut, sekarang bagaimana selanjutnya? Nah, ya kalau pengen tahu berapa yang suka olahraga saja, ya, kalian bisa cari. Yang suka olahraga kan ini. Nah, ya. Nah, jadi 24 dikurangi 4 dikurangi 5 dikurangi 3. Ya, kan di sini nih olahraga. Jadi 24 dikurangi 4 dikurangi 5 dikurangi 3. Jadi berapa ini? 12. Jawabannya 12, ya. Nah, sekarang demikian juga yang suka seni nih. Nah, yang suka seni kan di sini nih. 15 dikurangi 4 dikurangi 5 dikurangi 5. 1. Ya. Yang ini yang suka pramuka aja. 18 dikurangi 3 dikurangi 5 dikurangi 5. Jadi berapa? 5. Oke. Nah, dari sini kalian bisa tahu ini. Berarti yang suka semua ini yang ada di dalam 3 himpunan ini ada jumlahnya berapa? Untuk mengetahui yang tidak ikut kegiatan ini berapa, kalian harus tahu semuanya ini, ya. Olahraga, seni, semuanya ini kalian harus tahu. Caranya gimana? Dijumlah, ya. Jadi yang olahraga ini ya jumlahnya ini 12 ditambah yang ini 1, yang ini yang luar-luar dulu ya, ditambah 5. Terus ditambah berapa? Ditambah
4 yang ini ditambah 5 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan berapa? Nih coba 12 tambah 1 13 tambah 5 18 18 tambah 4 22 22 tambah 5 27 27 tambah 3 30 30 tambah 5 35 ya. Nah, yang di dalam lingkaran ini 35. Berarti sekarang pertanyaannya yang tidak ikut kegiatannya berapa? Siswanya ada 40. Nah, berarti 40 dikurangi yang ikut kegiatan semua 35. Berarti ini jumlahnya adalah 5. Ditulis di sini 5. Yang tidak ikut semua. Pertanyaannya kan ini. Nah, sampai di situ sudah ya. Nanti kalian dengerin lagi videonya kalau mau mengulangi lagi. Nah, sampai di sini anak-anak, Miss berharap ini pelajaran akhir dari himpunan. Kalian bisa mulai mengerjakan soal-soalnya ya. PR-nya kalian adalah yang ini kan kurang dari 7. Miss buatnya 5. Jadi kalian bisa buat ini misalnya 4. Nah, ya PR. Ini 4. Nah, ya. Yang ini lainnya berapa ini? PR-nya ya. Ingat, yang suka ketiganya adalah 4. Nanti kalian jawab ya. Di buku tulis, dikumpul minggu depan. Oke? Sampai di sini anak-anak. Miss berharap kalian bisa memahami ya. Semua yang tekun pasti bisa. Tidak ada yang sulit. Ya. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.